Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Enam jasad pendulang emas yang terbawa banjir di Pegunungan Arfak berhasil ditemukan tim SAR. Empat pemuda mabuk aniaya warga Amerika yang berwisata di pantai Pasir Putih, Manokwari. Pencuri motor makin merajalela, motor baru diparkir pembeli minimarket langsung dicuri. Tim SAR gabungan pada hari Senin mengevakuasi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Jim, Distrik Catubou, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. 6 korban yang dievakuasi merupakan pekerja tambang emas ilegal. Mereka ditemukan di bawah bongkahan pohon dalam kondisi sudah meninggal dunia. Seluruh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat untuk dilakukan identifikasi. Saat evakuasi, tim SAR mengalami kendala cuaca yang berubah cepat. Selain itu, lumpur, batu, dan pohon tumbang menyulitkan petugas mencapai lokasi bencana. Saat ini tim SAR masih mencari 14 korban yang hilang. Memang lokasinya berdekatan sehingga mempermudah kami dalam melakukan evakuasi. Dan saat ini teman-teman di lokasi menghentikan sementara pencarian karena intensitas hujan yang sudah mulai turun dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, dan disepakati bahwa untuk operasi akan dilanjutkan besok pagi. Secara keseluruhan jumlah korban bencana longsor dan banjir bandang sebanyak 24 orang. 4 orang selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 14 lainnya belum ditemukan. Banjir dan tanah longsor terjadi sekitar pukul 9 malam pada hari Sabtu. Kejadian berlangsung cepat sehingga korban yang tidur tidak sempat menyelamatkan diri. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Misteri kematian Tapasya, bocah 9 tahun yang tewas di Dok 9, Kota Jayapura, akhirnya terungkap. Korban dibunuh ayah tirinya, yaitu Muslimin. Polisi mengungkap kasus pembunuhan setelah 1,5 bulan menyelidiki. Pengungkapan kasus pembunuhan itu karena polisi mencurigai gerak-gerik pelaku. Polisi menemukan loyang yang digunakan pelaku untuk membuang korban di perairan Jayapura. Pelaku mengaku kepada polisi membunuh anak tirinya karena kesal dengan istrinya yang tidak mau menjaga anaknya, sehingga anaknya dibuang ke perairan Jayapura masih dalam keadaan hidup. Tersangka mengikat atau memasukkan korban ke dalam baskom, atau yang kita di sini bilang loyang warna hitam, berisi jenazah tubuh daripada korban itu, dibawalah ke laut. Sampai di laut, yang bersangkutan tersangka mengikat korban dengan nelon dan juga membawa pemberat, berisikan pemberat di dalam plastik, lalu korban dibuang ke dalam laut. Pelaku lakukan adalah kesal terhadap ibu korban, karena ibu korban tidak pernah mengurus, yang mengurus adalah tersangka, sehingga kekesalan itulah yang dilepaskan melakukan kekerasan terhadap korban. Tapasya hilang pada 7 April 2025, kemudian jasadnya ditemukan pada 13 April di pantai Holtekam, Hamadi. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda di Jalan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada hari Senin. Korban bernama Rian Kennedy. Rian Kennedy merupakan seorang misionaris yang mendapat tugas dari gereja untuk mengabarkan Injil di Papua.
Saat itu ia bersama kedua anaknya berusia 3 dan 7 tahun sedang berlibur di objek wisata permandian Pasir Putih. Tiba-tiba sekelompok pemuda datang dan merampas sepeda motor korban. Korban mencoba melawan namun justru dianiaya para pelaku. Polisi yang mendapat laporan langsung mengejar para pelaku dan berhasil meringkus 4 orang pemuda. Kapolresta Manokwari, Kombes Ongki Isgunawan mengatakan 4 pelaku saat menganiaya korban dalam pengaruh minuman keras atau mabuk. Datanglah rombongan beberapa orang ini, ya, sekitar ada 4 orang atau 5 orang, 4 orang yang datang, kemudian memindahkan atau membawa motor pelapor, ya, RK ini Rian Kennedy. Kemudian didatangi oleh pelapor, dia bilang, dan menanyakan itu motor saya yang mau dibawa kemana gitu. Namun karena yang rombongan orang ini sebanyak 4 orang ini di dalam pengaruh minuman keras, ya, jadi mereka ya melakukan perlawanan juga. Korban sempat mengeluarkan semprotan merica, ya, diarahkan kepada pelaku ini. Kemudian pelaku itu mengambil kayu, ya, kemudian melemparlah kepada si pelapornya Rian Kennedy beserta anaknya. Jadi terkena juga ke bagian kepala daripada Rian Kennedy, kemudian juga kena kepala anaknya, kemudian tangan daripada anaknya. Akibat kejadian ini, kedua anak korban mengalami trauma dan terus menangis. Mereka mengalami luka pada bagian bibir dan kepala. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Merauke masih terus menyelidiki kasus penganiayaan pemuda yang menewaskan 1 orang. 2 pelaku sudah diringkus polisi. Kedua pelaku pembunuhan masih berusia 18 dan 20 tahun. Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing di Jalan Gemaripah, Kudamati, tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Dari pengakuan pelaku ke polisi, ia menganiaya korban karena menolak menghabisi minuman keras. Pelaku lalu pulang dan mengambil parang, lalu membacok korban sebanyak 5 kali hingga tewas di lokasi. Berawal dari 7 orang yang melakukan atau berkumpul dengan mengkonsumsi miras jenis Shopee. Ada 3 botol. Kemudian dari korban ini meminta botol yang belum habis dikonsumsi untuk dikonsumsi bersama-sama. Terjadi percekcokan di sana. Memang awalnya menurut keterangan para tersangka, korban memulai lebih dulu untuk menyerang. Ya, tapi sekali lagi ini baru keterangan tersangka, akan kita dalami. Ya. Nah, kemudian terjadi percekcokan. Awalnya saudara EM memukul korban dengan menggunakan sebilah balok. Selain meringkus 2 pelaku, polisi juga masih memburu pelaku pembakaran rumah yang dilakukan oleh keluarga korban. Polisi mengimbau warga tidak bertindak anarkistis karena kasus itu tengah diproses oleh Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus pencurian sepeda motor di Kota Jayapura masih marak terjadi. Pada hari Senin, 2 pelaku menggasak sepeda motor milik korban yang parkir di salah satu minimarket di Jalan Kamolker, Perumnas 2 Waena, Kota Jayapura. Aksi mereka terekam kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di minimarket. Dalam rekaman, pelaku merusak kunci motor, sementara seorang lagi berjaga-jaga memantau situasi. Peristiwa berlangsung cepat, warga dan pemilik motor berusaha menangkap mereka, namun terlambat karena pelaku tancap gas membawa kabur sepeda motor curian. Namun tidak butuh waktu lama, Polsek Heram yang mendapat laporan menemukan sepeda motor korban di Jalan Baru, Buper Waena. Terjadi pencurian, langsung si korban secara sigap dan cepat melapor ke Polsek Heram. Nah, setelah melapor, anggota yang menerima laporan langsung merespon
untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sampai melakukan di beberapa tempat yang mereka melakukan pencarian, di Buper bagian atas, jalan tembus ke Telaga Ria, mereka terdapat tempat yang dicurigai akan terjadi penyimpanan motor, dan mereka berhasil menemukan satu motor yang milik korban yang disembunyikan dan dikasih tidur, bukan ditidurin supaya tidak kelihatan dari jalan raya. Jadi anggota melakukan pencarian dan menemukan motor tersebut. Tidak diketahui alasan para pelaku meninggalkan sepeda motor milik korban di pinggir jalan. Polisi saat ini masih memburu kedua pelaku dan polisi sudah mengetahui identitas mereka. Sedangkan sepeda motor curian langsung dikembalikan ke si pemilik. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hendra, pria berusia 35 tahun yang berprofesi sebagai ABK di Pelabuhan Merauke, tak berkutik ketika ditangkap polisi. Hendra diringkus polisi di Jalan Ampera pada Senin malam. Saat ditangkap, Hendra membawa 8 paket sabu-sabu. Kasih Humas Polres Merauke AKP Prih Sutejo mengatakan Hendra adalah pengedar narkoba yang sudah menjadi buruan polisi karena masuk dalam DPO. Di Jalan Ampera 1 Merauke, yang bersangkutan melakukan aktivitasnya kembali, yaitu melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dan pada saat itu dari tim reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap saudara Hendra. Jadi saudara Hendra ini menjual sabu dengan harga 1 juta, membeli dengan harga 1.500.000 rupiah dalam satu paket. Kemarin pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari yang bersangkutan sebanyak 5 paket dengan jumlah keseluruhannya setelah dilakukan penimbangan yaitu 1,52 gram. Hendra mendapat sabu-sabu dari seseorang di Merauke. Polisi saat ini masih memburu pemasok sabu-sabu ke pelaku. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan polisi mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Selasa kemarin yang berlangsung di halaman Polres Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta seluruh polisi memanfaatkan momentum kebangkitan nasional dengan terus meningkatkan etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kita hidup di zaman ketika batas-batas geografis semakin kabur dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei di Indonesia. Harkitnas memiliki makna penting dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu sebagai simbol kebangkitan semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional juga bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong, solidaritas, dan nasionalisme dalam menghadapi tantangan masa kini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah memastikan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul akan berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2025 mendatang. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan seluruh tahapan, termasuk menganggarkan dana untuk pemilihan suara ulang tersebut. Wamendagri Ripka Haluk memimpin langsung rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, dan TNI Polri yang digelar di salah satu hotel di Merauke, Papua Selatan pada hari Senin. Ripka berharap pelaksanaan pemilihan suara ulang di Bovendigul berjalan lancar dan aman dan tanpa terjadi sengketa. Iya, kalau saya hadir di sini hanya untuk memastikan
NPHD atau dukungan dana PSU-nya oleh pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Nanti soal substansi dan kualitas pelaksanaan kita serahkan kepada yang bertanggung jawab dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Bupati Bovendigul Hengki Yaluwo mengatakan pemerintah sudah menganggarkan biaya pemilihan suara ulang sebanyak 20 miliar rupiah. Bovendigul kami sedang melakukan efisiensi anggaran dan kami Bovendigul sudah siap untuk melakukan PSU Kabupaten Bovendigul, baik itu pemerintah daerah, DPRD, Bawaslu, KPU. Kami telah bersepakat dan kami sudah siapkan anggaran untuk PSU Kabupaten Bovendigul tanggal 6 Agustus nanti. Iya, berapa anggaran yang dibutuhkan Pak untuk PSU? Inilah yang dibutuhkan untuk PSU saat ini. Kami Bovendigul sendiri ada 20 miliar sekian. Pemerintah provinsi bantu kami 8 miliar 700. Sehingga semua kebutuhan walaupun tidak semua kami biayai, tapi kami sudah bisa menyelenggarakan PSU di Bovendigul sesuai dengan amar putusan MK. Mahkamah Konstitusi sebelumnya membatalkan Pilkada 2024 di Kabupaten Bovendigul karena salah satu calon bupati didiskualifikasi karena pernah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan militer dan dipecat dari dinas militer. Pemilihan suara ulang Kabupaten Bovendigul pada tanggal 6 Agustus mendatang diikuti 4 calon pasangan bupati dan wakil bupati. Daftar pemilih tetap Bovendigul tidak mengalami perubahan, yaitu 42.600 pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 18 Kasuari dan petani di distrik Pravi, Kabupaten Manokwari berhasil melakukan panen perdana padi di lahan seluas 69 hektar. Panen padi perdana itu diikuti oleh Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan. Gubernur mengatakan panen raya bukan hanya sekadar seremonial, melainkan simbol keberhasilan dan kerja keras para petani. Padi menjadi tanaman yang memiliki filosofis mendalam bagi masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa panen ini yang melibatkan Kodam 18 Kasuari dari target awal 40 hektar, ternyata kebetulan bisa dapat 69 hektar. Dan seluruh Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, tersebar ya, Kabupaten Pampang dan juga Kabupaten Hulu Bentuli. Dengan demikian, yang perlu diketahui juga bahwa dalam rangka ketahanan kami reformasi juga sedang mendatang. Kolaborasi antara jajaran TNI Angkatan Darat dan masyarakat, khususnya kelompok tani, merupakan contoh nyata dari semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia. Hasil panen ini akan dipasok ke gudang beras Bulog Manokwari. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyamni.